Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini kita semua dalam keadaan yang baik, keadaan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai, penuh dengan ketenangan. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan hidup kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia menyertai seluruh aktivitas kita. Dia memberikan kita kekuatan untuk dapat menanggung semua beban kehidupan. Dia memberikan kita pengharapan, sehingga di dalam keadaan yang sesulit apapun, kita selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Ada amin, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa pagi hari ini kita semua dipenuhi oleh sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 7 hingga ayat 6 hingga ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal 16 ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Elia, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saya ingin menggarisbawahi kalimat yang terakhir dari ayat 17. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tema kita pagi ini adalah terlepas dari hati yang keras. Terlepas dari hati yang keras. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tahun ini kita akan merenungkan tentang kelepasan. Ada hal-hal yang negatif, ada hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita yang Tuhan sanggup untuk lepaskan. Mengapa demikian, saudara? Karena Tuhan menginginkan kita, anak-anaknya sempurna. Di akhir zaman ini, Tuhan ingin agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga hal-hal yang melekat pada diri kita, karakter kita, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan sanggup untuk melepaskan kita. Ada amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hari-hari ini orang sedang terfokus pada dua hal. Hal yang pertama itu adalah kesehatan. Kita tahu bersama bahwa pandemi COVID-19 masih ada di sekeliling kita. Dan hari-hari ini kita mendengar kabar duka yang begitu banyak sekali. Karena banyak orang yang meninggal karena COVID. Jadi saudara, prioritas pertama tahun ini adalah kesehatan. Orang berlomba-lomba untuk hidup sehat. Menata kehidupannya dengan baik, di mana mereka makan makanan yang baik, minum vitamin, dan bahkan berolahraga yang cukup. Tidak keluar ke tempat-tempat yang ramai, memakai protokol kesehatan, menerapkan apa yang sudah diatur oleh pemerintah. Mengapa, saudara? Karena
kesehatan menjadi sesuatu yang sangat penting hari-hari ini. Dan saudara, yang kedua, yang tidak kalah penting adalah masalah ekonomi. Sehat tetapi ekonominya tidak baik juga bermasalah, saudara. Akhirnya yang sehat karena ekonominya tidak baik jadi sakit. Sehingga hari-hari ini orang berusaha menata ekonominya kembali. Memperbaiki bisnisnya, memperbaiki perusahaannya, memperbaiki usahanya, memperbaiki karirnya. Bahkan dalam hal keuangan pun orang mulai berhati-hati untuk mengeluarkan. Mengapa? Karena ekonomi menjadi hal yang penting. Kita dapat survive hari ini karena kita memiliki ekonomi yang baik. Dan saudara, hari-hari ini orang berlomba-lomba untuk dua hal itu. Dan ada lagi yang lain, tetapi bagi saya dua hal itu yang penting. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tetapi ada hal yang lebih penting sebenarnya dari dua hal itu. Yaitu hati kita. Bagaimana kita menata hati kita di tengah-tengah situasi seperti ini. Banyak orang lebih terfokus kepada menata kesehatan mereka, menata ekonomi mereka, tapi mereka lupa menata hati mereka. Ini dia, saudara. Iblis pintar sekali. Dia membuat kita fokus kepada hal-hal yang bagi saya itu penting, tetapi akhirnya kita lupa menata hati kita di hadapan Tuhan. Dan hari-hari ini mungkin hati kita menjadi dingin. Hati kita menjadi suam-suam kuku. Hati kita menjadi tidak lagi memiliki kerinduan kepada Tuhan. Hati kita mulai hampa. Hati kita bahkan mungkin mulai lambat laun, mulai keras. Dan pada akhirnya, saudara, terhadap Tuhan dan pekerjaan Tuhan, terhadap ibadah, bahkan terhadap pekerjaan Tuhan dan semua yang berbau rohani, kita menjadi lambat laun menjauhkan diri dari semuanya itu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya tidak mengatakan bahwa hari ini saudara punya hati yang keras, tidak. Tetapi biarlah Roh Kudus yang memimpin kita hari ini, untuk kita sendiri melihat bagaimana hati kita. Sehingga pada hari ini kita dapat berjalan dengan Tuhan, dengan memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, mengapa hati begitu penting? Karena di dalam peristiwa 1 Samuel pasal 16 ayat 6 ayat yang ke-7. Betapa tidak, saudara, keluarga atau anak daripada Isai yang telah berbaris di depan Samuel untuk dipilih menjadi raja Israel menggantikan Saul. Semua sudah datang dengan kualifikasi yang begitu sempurna. Mereka datang dengan pengalaman perang yang luar biasa. Sebagai anak-anak yang terlatih dan memiliki perawakan yang baik, kualifikasi yang baik, berdiri di hadapan Samuel untuk siap dipilih menjadi raja menggantikan Saul. Tetapi sesuatu yang menarik terjadi. Bahwa di antara mereka Tuhan tidak memilih. Bahkan Samuel sebagai seorang nabi terkecoh dengan penampilan mereka. Saudara, manusia gampang terkecoh dengan penampilan yang ada di luar. Manusia menganggap, oh, dia luar biasa. Wah, dia mampu. Wah, dia hebat. Wah, dia punya talenta yang luar biasa. Dan seringkali manusia melihat dan menilai dan menerima seseorang berdasarkan penampilannya. Saudara, saya tidak mengatakan penampilan itu tidak penting. Saudara, penampilan itu penting.
Bahkan kualifikasi hidup kita penting. Itu sebabnya mengapa kita harus sekolah, kuliah, kerja, supaya hidup ini menjadi berkualitas. Cara kita berbusana pun, saudara, harus menunjukkan bahwa kita anak Tuhan. Jangan berbusana seperti dunia ini, saudara. Yang di sana sini kurang kain. Ya, saya lihat di TikTok, saudara. Orang Kristen tetapi TikToknya menggunakan busana yang bagi saya tidak mencerminkan akan dia anak Tuhan. Sebab pakaiannya, saudara, kurang kain. Saya tidak mengatakan desainnya yang salah, saudara. Tetapi mungkin pemilihan bajunya, roknya atau celananya yang salah. Nah, saudara yang kekasih, saya tidak bahas tentang busana hari ini, penampilan fashion hari ini. Tetapi mari, semuanya itu penting. Dan saudara, manusia melihat apa yang kelihatan. Itu sudah pasti. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Saudara, Tuhan melihat bukan saja penampilan, tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati seseorang. Sehingga ketika berdiri, saudara, anak-anak Isai yang punya penampilan hebat, punya kualifikasi hebat, tetapi Tuhan tidak memilih mereka karena Tuhan mendapati hati mereka tidak sesuai dengan hati Tuhan. Dan Samuel terkecoh. Samuel merasa bahwa di hadapan dia telah berdiri orang yang diurapi Tuhan. Tapi ayat 7, firman Tuhan datang kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Saudara, ini luar biasa. Untuk apa, saudaraku, hari ini kita menata sehebat-hebatnya kesehatan kita, kita menata sehebat-hebatnya ekonomi kita, kita menata semua kualifikasi hidup kita, tetapi pada akhirnya Tuhan berkata bahwa Tuhan menolak hidup kita karena Tuhan tidak mendapatkan hati yang sesuai dengan kehendaknya. Ini perkara besar, saudara. Tetapi luar biasanya Tuhan mendapati anak Isai yang paling kecil yang bernama Daud. Dan pada waktu itu dia tidak dipanggil karena mereka berpikir dia tidak mungkin dipilih Tuhan. Saudara, Daud sedang ada di padang menggembalakan 2-3 ekor domba ayam. Secara manusia dia tidak dipandang. Tetapi luar biasa, saudaraku yang kekasih, di tempat yang tersembunyi, yang tidak dilihat oleh manusia, di tempat yang tidak ada keramaian, di padang yang begitu sunyi, dengan pekerjaan yang sederhana, tetapi Daud memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan memilih Daud, Tuhan memakai Daud, Tuhan mengurapi Daud menjadi seorang raja, bukan berdasarkan kualifikasi yang dilihat oleh Samuel, tetapi berdasarkan hatinya. Saudara, jadi hari ini hati saudara begitu penting buat Tuhan. Tuhan mau memakai saudara. Tuhan mau mengurapi saudara. Tuhan mau memberkati saudara di tengah-tengah kesulitan yang hari-hari ini saya dan saudara hadapi. Bahkan di jalan kita yang paling sesulit apapun. Tetapi pertanyaan buat kita, apakah Tuhan sedang mendapatkan hatimu seperti hati Daud? Ataukah saat ini hatimu sedang dingin, hatimu sedang suam-suam kuku, hatimu sedang keras, hatimu bahkan membatu, sehingga Tuhan tidak bisa untuk menghampiri engkau,
dan memanggil engkau, memakai engkau, mengurapi engkau, dan memberkati engkau. Pertanyaan buat kita, mengapa hati begitu penting, saudara? Saya menemukan 2 alasan saja. Mengapa hati begitu penting? Yang pertama, karena hati adalah pusat identitas kehidupan kita. Mari kita buka Amsal 4. Amsal pasal 4. Ayat yang ke-23. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudara lihat. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Wow. Saudara, firman Tuhan dengan tegas, jagalah hatimu. Karena dari hatimu itu akan keluar, akan terpancar kehidupan. Artinya saudara, kehidupan seseorang itu keluar dari hati. Jadi kalau kita ingin menghidupi hidup yang baik, kita ingin mendapatkan apa yang Tuhan kehendaki, saudara, pusatnya ada di hati kita. Maksudnya begini, bahwa hati kita adalah suatu tempat di mana Tuhan bekerja supaya di situ kehendaknya terjadi dalam hidup kita. Kehidupan seseorang itu akan muncul dari hatinya. Jadi saudara mau memilih yang mana? Kehidupan yang tidak baik atau kehidupan yang baik? Kalau kehidupan yang baik sudah pasti juga lahir dari hati. Kehidupan yang tidak baik juga lahir dari hati. Saudara, hati ini begitu penting karena ini pusat. Ketika hati kita ada Tuhan di dalam, ketika hati kita berpusat pada Tuhan, Tuhan yang mengendalikan hati kita, Tuhan yang mengontrol hati kita, maka percayalah bahwa yang keluar adalah kehidupan. Dan itu menghidupi semua yang ada di sekeliling kita. Tetapi kalau hati kita sudah membatu, hati kita sudah keras, hati kita sudah dingin, maka yang keluar pun, saudara, itu pun perkara-perkara yang seperti di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa hati begitu penting? Saya mendapati bahwa hati adalah sumber yang baik dan yang jahat. Kita buka di dalam Matius pasal 15. Matius pasal 15. Ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulutmu berasal dari hatimu. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Saudara, kekristenan berbeda dengan ajaran agama yang lain. Kalau yang lain, saudara, mengatakan makanan bisa menajiskan kita. Jangan makan itu sebab itu haram. Jangan makan ini sebab ini tidak halal. Tetapi Alkitab berkata dengan tegas, bukan yang masuk yang menajiskan kita. Itu juga bukan berarti saudara-saudara bebas makan apapun.
Oh, Pak Pendeta katakan bahwa yang masuk tidak menajiskan. Jadi apa saja kita makan, yang berkaki 1, berkaki 2, berkaki 3, berkaki 4, 8, bahkan tidak berkaki pun, yang bersisik tidak bersisik, yang bersayap tidak bersayap, yang ekor tidak ekor, makan semua. Saudara, kita ini diciptakan bukan pemakan segala, saudara. Tetapi hari-hari ini orang-orang mendasarkan Alkitab ini untuk makan semuanya. Kalau saudara makan semua tidak salah, silakan. Tetapi pertanyaannya, jika saudara sedang menghadapi perkara kesehatan, saudara sedang diabetes, saudara sedang mengalami penyakit-penyakit tertentu yang tidak boleh makan ini dan itu, maka saya berharap saudara menghindari makanan-makanan yang berpantangan dengan kesehatan saudara. Oh, Pak Pendeta, tidak apa dengan iman, kita percaya kita sehat, saudara. Akhirnya saudara, saya dengar kabar saudara bisa masuk rumah sakit karena itu. Iman yang salah. Jangan jadi anak Tuhan punya iman yang salah. Sudah tahu kolesterol, makan makanan yang menimbulkan kolesterol. Sudah tahu gula, minum minuman yang gulanya tinggi. Saudara, satu hari saudara itu bisa minum teh, kopi itu bisa 5 gelas. Wah, padahal dia adalah penyakit gula. Ini luar biasa. Itu saudara mencobai Tuhan. Itu bukan iman yang Tuhan kehendaki. Oh, iman itu seperti biji sesawi, bisa memindahkan gunung. Dan saya percaya, saya makan makanan ini sekalipun saya kolesterol, saya bisa memindahkan sakit penyakit saya dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya mau katakan itu iman yang tidak ada hikmat di dalamnya. Saudara, kalau saudara sudah tahu itu lubang, lalu saudara bilang, dalam nama Yesus saya tidak akan jatuh pada lubang itu. Coba moko, coba saja. Jalan dalam nama Yesus, saudara akan mengambang di atas lubang. Saya percaya saudara pasti jatuh dalam lubang. Itu iman yang keliru. Bukan itu yang Tuhan ajarkan buat kita. Nah, kembali. Bahwa yang menajiskan kita itu adalah yang keluar dari hati kita. Karena disinilah bisa keluar yang baik dan bisa keluar yang jahat. Yang baik memberkati orang, yang jahat bisa tidak memberkati orang. Jadi saudara, hati ini begitu penting. Kalau kita tidak memanage hati ini, kita tidak menjaga hati ini dengan baik, saudaraku yang kekasih, maka saya percaya saudara mau jaga, saudara mau manage kesehatan saudara, saudara mau manage bisnis saudara, tapi kalau hati ini saudara tidak jaga, maka saya pastikan Bapak Ibu Saudara, satu kali waktu hal-hal yang jahat akan keluar dari hatimu. Nah, Bapak Ibu Saudara, hati begitu penting. Itu sebabnya Daud dipilih, diurapi dan diberkati Tuhan. Karena Daud punya hati yang mengasihi Tuhan. Saudara, Daud mencintai Tuhan dengan segenap hatinya. Daud didapati Tuhan, hatinya melekat kepada Tuhan. Sekalipun saudara, dia tidak dipandang oleh ayahnya, tidak dipandang oleh saudara-saudaranya. Dia dalam kondisi keadaan sendiri. Tetapi saudara, kisah tentang Daud begitu luar biasa. Hatinya tidak melekat pada harta, hatinya tidak melekat pada kedudukan, hati tidak melekat kepada popularitas, hatinya tidak melekat kepada dunia ini, hatinya tidak melekat kepada apapun yang bersifat fana. Tetapi hatinya, saudaraku, melekat hanya kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, Daud memiliki hati yang lembut. Karena hatinya berbaut dengan Tuhan. Tuhan memiliki hati yang lembut. Itu sebabnya Yesus berkata, mari datang kepadaku, belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut. Tuhan memiliki hati yang lembut. Dan jika kita melekat dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan memiliki hati yang lembut. Bukan hati yang keras. Sebab hati yang keras, Tuhan tidak dapat memproses kita.
Tetapi kalau saudara punya hati yang lembut, gampang buat Tuhan, untuk Tuhan membentuk hidup kita. Jika Tuhan menginginkan ini, maka kita akan berkata, Tuhan, aku ada untukmu. Jika Tuhan ingin agar kita membantu pekerjaan Tuhan, maka kita akan berkata, Tuhan, aku ada untukmu. Jika Tuhan meminta kita untuk melayani Tuhan, maka kita akan berkata, Tuhan, aku siap. Mengapa saudara bisa berkata seperti itu? Karena kita punya hati yang lembut, gampang diproses, gampang dibentuk Tuhan, gampang menerima kehendak Tuhan. Kita tidak menolak apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang menolak apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Mengapa saudara? Karena terfokus kepada dirinya sendiri. Saudara, Daud berkenan kepada Tuhan karena punya hati yang mengasihi Tuhan. Mari hari ini, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Jika engkau mengasihi Tuhan, engkau melekat kepada Tuhan, maka engkau akan memiliki hati yang lembut. Dan saudara, Tuhan mampu bekerja di dalam hati yang lembut. Tuhan mau memakai saudara. Tuhan mau mengurapi saudara di akhir zaman ini. Tuhan mau mencurahkan berkat di dalam hidupmu. Jika dia mendapati hatimu sedang berkata, Tuhan, koreksi hatiku Tuhan. Tuhan, bentuk hatiku. Aku mau memiliki hati seperti hatimu. Dan saudara, saya percaya dan saya berdoa bahwa setiap kita akan dilepaskan dari hati yang keras. Jika hari ini engkau dingin, engkau suam, kuku, engkau memiliki hati yang keras, mungkin minta Tuhan, Tuhan sanggup lepaskan supaya dia bebas memakai hatimu, memakai hidupmu untuk kemuliaan namanya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita.